A. Kedudukan bekerja dan bisnis dalam Islam. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya. Salah satunya bekerja, dan ragam bekerja yaitu berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang harta sebagai karunia darinya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya, kemalasan dinilai sebagai suatu keburukan. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan dan menjelaskan tentang bekerja. Di antaranya yaitu Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, Surat An-Nisa ayat 29, dan Surat At-Taubah ayat 9. Dalam surat-surat tersebut, orang-orang Islam didorong untuk menggunakan harta-hartanya untuk memperoleh keuntungan dan karunia Allah. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa bumi disediakan untuk manusia dan pada suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Begitu pula dalam berusaha, dilarang melakukan perbuatan curang dan mengandung riba. Perintah mencari harta dan giat berusaha dapat dipahami dengan adanya perintah menunaikan zakat yang selalu mengiringi perintah mendirikan sholat dalam Al-Quran. Apabila sholat diibaratkan adalah tiang agama, zakat adalah jembatannya. Begitu pula dalam hadis terdapat keterangan tentang macam-macam dan pembagian zakat harta. Di samping itu, dalam Islam pun ada zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim, yaitu zakat fitrah. Zakat ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh mereka yang tidak memiliki harta ataupun tidak giat dalam berusaha. Etos kerja dan profesionalisme kerja dalam Islam. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap, serta persepsi terhadap nilai bekerja. Adapun etos kerja adalah sikap atau pandangan terhadap kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia, atau suatu bangsa. Dalam kepustakaan Islam cukup banyak buku yang menjelaskan secara perinci tentang etos kerja dalam Islam. Etos kerja dalam Islam merupakan pengejawentahan kepercayaan seseorang Muslim bahwa kerja memiliki kaitan dengan tujuan hidupnya, yakni memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ungkapan lain, etos kerja dalam Islam adalah cara bekerja yang diyakini seseorang Muslim bahwa bukan hanya untuk memuliakan dirinya atau untuk menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai manifestasi amal soleh. Karena itu, memiliki ibadah yang sangat luhur. Penghargaan hasil kerja dalam Islam kurang lebih setara dengan iman. Di antara sikap etos kerja misalnya, yaitu tekun dalam bekerja, ikhlas, jujur, istiqamah dalam bekerja, menggunakan waktu sebaik mungkin dalam bekerja, memilih komitmen, mereka tidak mengenal kata menyerah dalam bekerja. Selain memerintahkan bekerja, Islam juga menuntut setiap muslim agar dalam bekerja di bidang apapun harus bekerja bersikap profesional. Inti profesionalisme paling tidak dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama, kafa'ah, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Kafa'ah dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman. Yang kedua, himatul amal, yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. Himatul amal diraih dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama dalam bekerja di samping motivasi untuk mendapat penghargaan dan menghindari hukuman. Yang ketiga, amanah,
diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pengontrol utama tingkah laku. Sifat amanah akan melahirkan pekerja atau pebisnis yang mempunyai sifat dan sikap sebagai berikut. Yang pertama, tidak memberi hadiah. Kedua, tidak makan riba. Ketiga, tidak ingkar janji. Keempat, input, proses, output bebas dari barang dan jasa haram. Kelima, tidak suap. Keenam, tidak menipu. Ketujuh, tidak korupsi. Kedelapan, tidak zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kausnia Rahmawati. Saya akan melanjutkan tentang materi yang ketiga, yaitu tujuan bekerja dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, perspektif kerja dan produktivitas adalah untuk mencapai 3 sasaran. Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup atau al-ashibah. Yang kedua, untuk meraih laba yang wajar atau al-arbah. Dan yang ketiga adalah menciptakan kemakmuran lingkungan sosial maupun alamiah atau al-a'mar. Ketiga sasaran tersebut harus tercapai secara harmonis. Apabila terjadi sengketa, maka Islam mengajarkan untuk dengan menyelesaikan dengan cara tawar-menawar, yaitu tawar-menawar antara pekerja yang meminta upah yang cukup untuk hidup keluarganya dan tingkat laba bagi pemodal atau majikan untuk melanjutkan produksinya. Menurut Dr. Muhammad Najatullah Siddiqi, sebagaimana dikutip oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, bahwa tujuan bekerja atau produksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk merespon kebutuhan pribadi. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang ketiga, mempersiapkan sebagaimana kebutuhan untuk ahli waris dan anak keturunan. Yang terakhir adalah agar bisa berinfak di jalan Allah. Yang selanjutnya, materi keempat atau D, yaitu sifat dan karakter yang dibutuhkan oleh pembisnis syariah. Untuk menjadi seorang pembisnis syariah yang berhasil, diperlukan sekian banyak syarat, utamanya yang berkaitan dengan sifat dan karakter. Tanpa menghiasi dengannya, maka seorang tidak akan berhasil dalam upaya menjadi pembisnis yang sukses. Sifat dan karakter itu misalnya, yang pertama, mulailah dengan niat yang baik. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sesungguhnya amal itu harus dengan niat. Yang kedua, jadilah proaktif. Dan yang ketiga, utamakan yang paling penting. Yang keempat, berpikirlah untuk menang bersama. Yang kelima, usahakanlah memahami pihak lain sebelum berusaha memberi pemahaman. Yang keenam, wujudkan sinergi. Yang ketujuh, asalah diri. Yang ketujuh ini menurut M. Azrul Tanjung, ada beberapa sifat yang harus dimiliki pembisnis ketika akan melakukan usaha. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua mencari pekerjaan yang halal, dan yang ketiga bersungguh-sungguh dan tidak putus asa, dan yang keempat adalah bekerja dengan luhur. Menurut Wiku Suryomurti, dalam berinvestasi atau berbisnis, kita patut meneladani prinsip moral yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Prinsip moral tersebut adalah 4 sifat utama Nabi, yaitu yang pertama, sidik atau berkata benar. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah atau materi selanjutnya yaitu E. Mekanisme berbisnis secara syariah. Persaingan bisnis saat ini semakin ketat. Agar organisasi dapat terus bertahan dalam menjalankan bisnis, maka harus melakukan perbaikan dan inovasi terus-menerus. Ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi model bisnis dalam kekuatan kompetitif dan pertumbuhan perusahaan. Suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Maka, istilah model bisnis dipakai untuk ruang lingkup yang luas dalam konteks formal dan informal untuk menunjukkan aspek inti suatu bisnis, termasuk mencakup maksud dan tujuan, apa yang ditawarkan, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, praktik-praktik niaga, serta kebijakan-kebijakan dan proses-proses operasional.
Pada umumnya, definisi model bisnis memasukkan penciptaan nilai pelanggan sebagai salah satu elemen inti. Penciptaan nilai pelanggan yang dibahas disebutkan dalam berbagai istilah seperti desain penciptaan nilai atau menciptakan nilai. Tetapi makna utama dari istilah-istilah itu sama. Model bisnis harus menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggannya. Rasulullah adalah pelaku bisnis yang sangat berhasil di zamannya. Ada dua prinsip utama yang patut dicontoh dari perjalanan bisnis Rasulullah. Pertama, uang bukanlah modal utama dalam berbisnis. Dan kedua, modal utama dalam usaha adalah membangun kepercayaan dan dapat dipercaya. Bisnis dalam Islam merupakan segala macam kegiatan bisnis yang tidak terbatas. Kepemilikan barang atau jasa termasuk keuntungan, tetapi dapat terbatas dalam hal cara mendapatkan dan cara penggunaan, sesuai dengan hukum syariah Islam. Bisnis Islam yang dikendalikan oleh hukum syariah cukup jauh berbeda dengan bisnis konvensional dalam hal cara untuk mendapatkan kekayaan dan bagaimana menggunakannya. Bisnis Islam yang sesuai syari'i bertujuan untuk mencapai falah sebagai tujuan hidup setiap muslim. Maka dalam pengelolaan bisnis syariah tidak hanya memandang aspek material, namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks duniawi, falah merupakan konsep yang multidimensi dan memiliki implikasi pada aspek perilaku individual atau mikro dan perilaku kolektif atau makro. Adapun untuk mencapai falah tersebut dikenal konsep maslahah. Maslahah adalah sebagai bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Selanjutnya yaitu persaingan secara sehat dalam Islam. Persaingan usaha sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi barang dan atau jasa yang dilakukan dengan jujur dan tidak melawan hukum. Persaingan sehat dan jujur sangat diperlukan bagi membina kekuatan lembaga-lembaga usaha dari berbagai skala usaha yang ada sehingga kegiatan ekonomi berjalan secara efisien. Persaingan usaha yang sehat seperti ini justru akan melahirkan pengusaha yang tangguh dan terpercaya dalam menghadapi iklim ekonomi global. Perlu ditegaskan bahwa penciptaan persaingan usaha yang sehat haruslah dimulai dari pembenahan perilaku usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.